alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah Abasa pada ayat 24. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas orang-orang kafir itu dilaknat oleh Allah. Jadi maksud dilaknat apa? Mereka itu jauh dari keberkahan, tidak diberikan berkah oleh Allah. Jadi walaupun nikmat banyak diberikan oleh Allah, kalau istilahnya Imam Sawi itu fatattur an ni'matillah. Jadi dia itu dijauhkan oleh Allah dari nikmatnya. Makanya mereka ini diberikan pelajaran oleh Allah untuk menelaah. Coba kamu lihat dirimu sendiri. Kamu itu saya ciptakan dari apa? Bagaimana nikmat saya keluarkan kamu itu dari perut ibumu, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah kamu dewasa itu, ini cerita proses. Jadi walaupun ayatnya singkat, Allah menceritakan proses terjadinya manusia, proses pertumbuhan manusia, kemudian manusia itu bagaimana meninggal dunia, thumma ansyarah. Kemudian saya bangkitkan lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun proses ini diceritakan oleh Allah secara ilmiah, tetapi ada saja manusia itu yang tidak mau mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 24 ini ayat ini dimulai dengan fa. Fa ini namanya fa tafri' namanya. Jadi kalau fa tafri' ini masih ayat erat kaitannya dengan ayat sebelumnya. Artinya diberikan pelajaran oleh Allah, diberikan contoh oleh Allah supaya manusia itu mau patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi sudah satu contoh bagaimana proses terjadinya manusia. Jadi Allah mengatakan, coba lihat dirimu, apakah terjadi begitu saja? Kemudian kau berada dalam rahim ibumu, siapa yang menjaga itu? Wa nuqirru fil arhami ma nasya. Nuqirru itu apa? Janin itu saya letakkan di dalam rahim seorang ibu, ma nasya. Ada waktunya tertentu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktunya sudah tiba, kata Imam Sawi, faja'ala ra'saha tahad, kepalanya itu ke bawah, warijlaha fawq, kakinya menjadi ke atas. Kenapa? Karena Allah sudah mewahyukan kepada bayi ini untuk keluar. Jadi makanya nuqirru fil arhami ma nasya, itu ada beberapa bulan, bahkan 9 bulan, bahkan ada 1-2 yang lebih daripada 9 bulan. Ya, sekarang kita masih terkait dengan ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang ada terjemahan bisa dibuka terjemahan. Nanti kalau ayat yang tidak sesuai dan tidak paham bisa ditanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Jadi fa ini namanya fa tafri' namanya. Arti fa tafri', fa ini masih terkait dengan pendidikan di belakang tadi. Allah memberikan contoh, memberikan mau'izah, memberikan pelajaran-pelajaran bagi manusia, supaya manusia yang kufur tadi, yang dilaknat tadi, jauh dari rahmat Allah tadi, mereka mau kembali lagi kepada Allah untuk menelaah dari mana mereka diciptakan, sehingga mereka nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Falyanzur, ya ini kita jangan salah juga, bukan melihat. Di dalam terjemahan itu kan melihat. Jadi manusia itu, coba kamu lihat, ya itu ya terjemahannya begitu. Tetapi di dalam tafsirannya, falyanzur ini lebih kepada ta'ammul wan nazar. Ini lebih kepada penelitian. Coba kamu teliti, kata Allah. Ini ayat ini sama seperti afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba kamu lakukan penelitian sama onta. Jadi penelitiannya begini, air itu biasanya kan ke tempat yang bawah nih Pak. Tapi kenapa dia bisa di punuknya onta itu Pak? Air itu. Kemudian suatu saat air itu juga bisa dikeluarkan. Coba kamu cerna, kata Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat.
Coba lihat struktur tubuh onta sedemikian rupa. Kenapa bisa seperti itu? Tidak ada binatang lain air itu bisa ke atas, tapi selalu ke bawah. Air itu di perutnya. Tapi kenapa onta itu airnya di punuknya? Dan dia bisa minum sebanyak-banyaknya dan tidak minum sampai beberapa hari kemudian. Kenapa? Air itu disimpan di punuknya. Berarti kalau onta ada 2 punuk, berarti banyak penyimpanan air di situ. Ada, walaupun nanti ada tafsiran lain, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibili kaifa khuliqat yang dimaksud adalah, coba kamu lihat, tadi kan air onta, airnya kenapa bisa di punuk? Tapi di dalam tafsir lain mengatakan, coba kamu lihat kenapa air hujan itu bisa dibawa oleh awan. Padahal awan itu kan bukan apa namanya, kalau kita taruh air kan bisa jatuh nih. Coba kamu pikirkan kenapa bisa begitu. Berarti ada partikel khusus sebelum dia jadi hujan. Kemudian ketika ditiup oleh apa namanya, oleh angin, akhirnya hujan tadi itu berubah menjadi cairan dan turun ke bawah. Ini sama juga seperti onta. Ini nazara di sini itu penelitian. Coba kamu lakukan penelitian. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Coba manusia melakukan penelitian. Ya, kalau di terjemahannya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ya. Apakah wadir baju udah kalau makanannya? Bukan itu maksudnya. Coba kamu lihat dalam tafsir Al-Qurtubi, Pak. Kamu lihat makanan yang kamu makan itu membawa dampak bagi tubuhmu. Tubuh kita itu makin lama kalau kita makan makin besar terus. Kenapa pertumbuhan tubuhmu bisa seperti itu? Itu maksudnya. Jadi bukan lihat makanan, sedang makan lihat makanan, tidak. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Nah, jadi maksudnya apa? Coba kamu lihat, dengan makanan yang kamu makan itu tubuhmu bisa menjadi besar. Dulu kecil, sekarang sudah besar. Kenapa bisa seperti itu kata Allah? Bukan makanannya dilihat, tapi efek dari makanan itu. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Kita juga sudah mengatakan pada beberapa pertemuan yang lalu, kalau di dalam Al-Quran disebutkan al-insan, itu makna negatif selalu. Maknanya apa? Manusia itu tidak tahu diri dia. Ya. Manusia tidak bersyukur kepada Allah. Manusia tidak teringat kepada Allah. Maka ayat ini gaya bahasanya apa? Menggunakan kalimat al-insan, bukan an-nas. Falyanzuril insanu. Coba lihat orang-orang yang kufur itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Bagaimana makanan itu memberikan pertumbuhan kepada dia. Siapa yang buat seperti itu? Apakah bertumbuh sendiri? Tidak, kata Allah. Ya, tadi imam kita tadi baca juga ayat, Allah lah yang menghidupkan yang mati menjadi hidup. Kemudian yang mematikan yang hidup lagi. Mematikan yang hidup, menghidupkan yang mati. Kalau kita lihat di dalam ayat lain itu, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu yang menciptakan mati dan menciptakan hidup. Ini ada beberapa tafsiran ini. Tafsiran yang pertama, Allah menciptakan mati. Maksudnya apa? Kita hidup di dunia ini untuk mati, bukan untuk hidup. Buktinya mana? Tidak ada orang yang hidup di dunia ini terus abadi selamanya, tidak ada. Ya. Jadi artinya alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan kematian. Artinya kematian itu hidup, adalah sebuah kehidupan. Kita ini hidup di dunia untuk apa? Untuk mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Hayata itu apa? Kita ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup abadi selama-lamanya. Kita ini hidup di dunia untuk mati. Kita mati untuk apa? Untuk hidup selama-lamanya. Maka kalau tidak ada mati, tidak ada kehidupan abadi. Maka seperti pertemuan kemarin itu, summa amatahu fa akhbarah. Kenapa kematian itu merupakan sebuah nikmatnya? Kata Imam Sawi dalam tafsir beliau, karena dia itu li'annal mauta yasilu ilal hayah al abadiyah. Karena kematian itu membawa kita kepada kehidupan abadi. Maka kalau ingin kita kehidupan abadi, maka meninggal dulu. Tidak mungkin kalau ingin abadi itu kita hidup di dunia, tidak mungkin abadi. Mana buktinya? Saudara-saudara kita itu sudah tidak ada lagi. Orang tua kita sudah tidak ada lagi. Ibu kita sudah tidak ada lagi. Bahkan orang pendahulu dulu sudah tidak ada lagi. Ini membuktikan kalau kehidupan itu tidak abadi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi ada juga yang menafsirkan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menciptakan kematian. Apa maksud kematian? Jadi biji-biji itu kan mati dia pertama.
Biji-biji itu mati. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu diciptakan oleh Allah. Artinya kematian itu juga makhluk. Jadi bukan tidak makhluk, tidak. Mana buktinya? Coba ambil biji-biji yang sudah puluhan tahun. Kalau ratusan tahun boleh juga. Ambil biji-bijian apa saja yang sudah ratusan tahun, kemudian masukkan ke dalam tanah. Artinya apa? Biji-bijian yang mati itu adalah makhluk Allah juga. Buktinya dia makhluk Allah. Ketika dimasukkan ke dalam tanah, nanti ada ayatnya, pembahasan tentang ini. Biji-bijian itu akan tumbuh kata Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu pikirkan siapa yang menumbuhkan yang mati tadi kata Allah. Coba kamu siram dengan air, lama-lama bijian tadi wasyaqqaqnal arda syaqqa kata Allah. Saya belah biji itu kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncullah kehidupan dari situ. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini makna falyanzuril insanu ila ta'ami. Jadi ta'ami itu efek daripada makanan itu. Coba kamu lihat. Manusia kan nggak mungkin kecil selalu, pasti dia itu besar, kemudian dia meninggal dunia. Coba lihat efek dari makanan itu. Kenapa kamu struktur tubuh kamu bisa seperti itu? Kenapa kamu bisa dewasa? Kenapa bisa tua? Ya, jadi bukan lihat ke makanannya, tidak. Ini yang pertama ya. Anna sababnal ma'a sabba. Ini ada yang membaca inna, ada yang baca inna sababnal ma'a sabba. Satu. Bacaan yang pertama anna nunnya panjang. Anna sababnal ma'a sabba. Satu. Yang kedua inna sababnal ma'a sabba. Dua. Yang ketiga bacaannya anna, itu setelah nun itu ya, bukan alif. Ya, apa bedanya? Kalau setelah nun itu alif, itu maknanya sesungguhnya kami. Ya, ini banyak. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nunnya itu panjang ke atas dengan alif. Maknanya apa? Sesungguhnya kami. Atau anna panjang, maknanya sesungguhnya kami. Tetapi kalau setelah nun itu ada ya, anna sababnal ma'a sabba. Bagaimana mungkin? Coba kalian pikirkan. Ya, ini maknanya. Ini sama ketika Nabi Uzair alaihissalam. Beliau setelah kembali dari kebunnya, beliau mengambil anggur. Setelah itu dinaikkan ke atas keledainya, beliau mau pulang ke rumah. Tiba-tiba beliau melewati sebuah tempat yang sudah hancur. Ada kaum sudah hancur di situ, sudah dimusnahkan, sudah meninggal dunia. Kemudian tempat-tempatnya sudah hancur juga. Apa kata Nabi Uzair alaihissalam? Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan ini kembali? Ini kita jangan salah juga. Nabi Uzair bukan ingkar kepada Allah, tidak. Artinya ini sebagai pelajaran juga bagi Bani Israel. Nabi Uzair bertanya kepada dirinya sendiri untuk menguatkan imannya. Bagaimana ini Allah membangkitkan kembali ini? Anna menggunakan ya. Anna yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha. Kemudian Allah mengatakan fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Sebagai pelajaran bagi Nabi Uzair. Dan Nabi Uzair supaya berpikir juga, saya matikan dia kata Allah, saya wafatkan dia, saya meninggalkan dia selama 100 tahun lamanya. Summa amatahu, kemudian saya matikan dia, kemudian saya tanya kepada dia, kam labista? Kamu berapa hari sudah tidur? Saya tidur baru sehari atau beberapa hari saja. Ini kalimat anna menggunakan ya. Ini bacaannya ada 3. Anna panjang, inna panjang, satu lagi anna menggunakan ya. Jadi kalau kita baca dengan anna menggunakan alif, itu artinya sesungguhnya kamilah. Anna sababnal ma'a sabba. Ini apa di sini terjemahannya? Mencurahkan air dari langit. Mencurahkan air dari langit. Kami benar-benar telah curahkan air. Ya, jadi ini bedanya begini. Ada satu lagi sabba ya subu. Sabba itu menuang, artinya menuang. Anzala yunzilu, menurunkan. Berarti kalau menuang apa bedanya? Menuang itu ada paksaan sedikit. Ya, menuang itu ada seperti paksaan sedikit ya. Menuang. Kalau menurunkan bisa saja hujannya tidak begitu deras ya. Saya menurunkan hujan dari langit kata Allah. Itu tidak begitu deras, biasa saja. Tetapi kalau seandainya sababnal ma'a sabba, yang menurunkan hujan, apakah itu bala? Ya. Apakah itu hujan deras? Ketika musim kering, yang menurunkan hujan itu kepada manusia adalah saya kata Allah. Anna sababnal ma'a sabba.
Manusia disuruh berpikir siapa yang menurunkan hujan sedemikian rupa sehingga musim kering ini menjadi menjadi subur kembali. Ya. Ada juga kalau dibaca dengan anna dengan ya, Allah menyuruh kita untuk berpikir kaifa, coba kamu pikirkan bagaimana tanah yang kering ini bisa subur kembali. Coba kamu pikirkan. Apakah subur begitu saja? Atau saya turunkan hujan atau kamu yang turunkan hujan, kata Allah. Maka di dalam ayat lain, anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamu yang turunkan hujan atau saya yang turunkan hujan? Coba kamu pikirkan, kata Allah. Ini walaupun kita yang penanjian, ada pawang hujan, aku pawang hujan lah, nyampe terus hujan ini namanya. Gimana mau lawan ini Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah katakan afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatau wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Tidak ada yang bisa melawan musibah yang saya berikan. Tidak ada yang bisa melawan nikmat yang saya berikan kepada suatu kaum. Tidak ada yang bisa menahannya, kata Allah. Tidak ada yang bisa mencabut musibah itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin saya matikan, kalian mati semua kalian, kata Allah. Sebagaimana kaum Ad dan kaum Samud, kaum Madian dan kaum-kaum lain yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak ada istilah pawang hujan. Oh, ini enggak ada turun hujan. Bagaimana cara turunkan hujan? Tidak bisa juga, kata Allah. Maka Allah katakan a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kalian yang turunkan hujan atau saya turunkan hujan? Kalau betul saya turunkan hujan, kenapa tidak mau bersyukur kepada saya, kata Allah. Memang manusia lucu, aneh manusia itu. Manusia itu aneh. Ketika musim kering, dia teringat sekali kepada Allah, berdoa lagi, salat minta hujan lagi. Tapi ketika hujan diturunkan, Allahu Akbar, azan. Nanti bentar lagi. Mesti ingat dah mah. Nyanyian mentangi ke ingat Allah bentar lagi. Nanti udah bentar lagi. Mau dengar dah mah. Azan itu. Jadi artinya apa? Dia ketika musibah itu dia teringat kepada Allah. Tapi ketika diberikan nikmat, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini seperti yang saya kutip di dalam sebuah hadis qudsi. Allah mengatakan begini, heran hambaku itu, kata Allah. Heran sekali saya melihat dia. Dia kalau butuh kepadaku, dia minta apa saja kepadaku, kata Allah. Dia minta apa saja. Tetapi anehnya, ketika dia berterima kasih, dia tidak berterima kasih kepadaku, kata Allah. Dia berterima kasih kepada orang lain. Kita kepingin lewat jabatan atau apa saja di sebuah perusahaan, atau anak kita itu diterima di sebuah perusahaan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah anak saya. Ya berdoa ya Pak. Tapi ketika anak itu lewat, kita enggak terima kasih kepada Allah. Enggak pernah, ya Allah terima kasih ya Allah. Enggak ada Pak. Kita telepon terus, Pak Kadis, terima kasih Pak Kadis. Kalau bukan gara-gara Pak Kadis nak lewat anak saya, Pak Kadis ya Pak. Padahal kita tidak minta sama Pak Kadis Pak. Kita mintanya kepada Allah. Tapi kenapa terima kasihnya kepada orang lain ya Pak? Maka Allah katakan heran saya lihat manusia itu. Ketika dia butuh dia minta kepada saya. Tetapi ketika saya kabulkan apa keinginan dia, dia tidak mau berterima kasih kepada saya, kata Allah. Ya. Ini sudah dua contoh ini, Pak. Jadi contohnya yang kedua, anna sababnal ma'a sabba. Jadi yang menurunkan hujan sedemikian rupa itu, coba kamu lihat siapa itu? Itulah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sering menggunakan kata-kata kami di dalam Al-Qur'an. Itu jangan salah. Penggunaan kata-kata kami di dalam tafsir Sya'rawi itu maknanya apa? Li ta'zim. Ta'zim itu Allah memuliakan dirinya. Ya. Sama seperti kita juga. Gede badaikan Tuhan memang, tapi kata pemuliaan roh apa? Ini masjid ini kami bantu ini. Masuk kami bantu apa? Saya sendiri bantunya. Ini kami bantu ini. Ya, ini Pak, masjid ini. Itu si fulan itu kami yang bantu itu. Masuk kami apa? Saya sendiri. Maksud saya sendiri apa? Saya sendiri itu sebanding dengan kalian semuanya itu. 100 orang kalian sebanding dengan saya sendiri. Kalau kalian sanggup berinfak 1 miliar, saya sendiri 1 miliar. Nah, ini Pak. Ini masuk kami itu. Artinya apa? Pekerjaan kalian ramai itu bisa saya lakukan dengan sendirinya. Ini maksud sesungguhnya kami. Jadi artinya Allah mengatakan begini, yang tidak kalian sanggupi ketika kalian berkumpul semuanya sanggup saya lakukan sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Qiyamuhu binafsihi. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama seperti makhluk dan Allah tidak butuh kepada makhluk. Apapun bisa dilakukan. Kemudian kun fayakun. Apa yang terjadi maka terjadilah. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini sudah 2 nih. Kemudian yang ketiga, tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Ya.
Ini ada thumma lagi ini. Kemarin kita sudah pelajari summa itu litarakhi wa tartib namanya. Jadi kalau di dalam kajian ilmu ilmu tafsir, di dalam kajian ilmu bahasa Arab, di dalam kajian tafsir Ibnu Ashur, di dalam tafsir Al-Makhsyari, itu thumma itu maknanya litarakhi wa tartib. Tarakhi itu proses, Pak, proses. Artinya apa? Tanaman yang kita tanam itu, air yang diturunkan oleh Allah, ada tanaman di situ, tidak langsung dia berbuah, tidak langsung dia tumbuh, tapi ada prosesnya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan thumma itu yadullu ala taba'udil ahwal. Dia menunjukkan kepada proses yang agak lama, ya. Maka nggak mungkin kita tanam biji langsung tumbuh hari ini, tidak. Dalam beberapa hari sudah tumbuh dia. Berapa hari lagi tumbuh lagi dia. Berapa hari tumbuh lagi dia. Nggak langsung berbuah. Setelah nanti berapa bulan, 1 tahun baru dia berbuah. Ini makna thumma di sini, Pak. Coba kamu perhatikan proses bagaimana tumbuh-tumbuhan itu. Setelah saya turunkan hujan, kata Allah, dia bisa hidup kembali. Thumma syaqqaqnal arda syaqqa. Ya, ini harus kita pahami dengan secara ilmu balaghah ini, Pak. Saya belah tanah itu. Apa maksud saya belah tanah? Yang ada di dalam tanah saya belah. Apa itu biji-bijian, Pak? Bukan tanahnya yang dibelah, tetapi yang berada di dalam tanah itu yang dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tanam biji, kita siram lagi, Pak. Secara logika, yang kamate biji-biji kan sudah ini, Pak. Tapi kenapa dia bisa hidup kembali? Bisa hidup kembali. Ini maknanya thumma syaqqaqnal arda syaqqa. Syaqqa kenal itu begini, kita seperti membelah durian, Pak. Kita belah, kita paksa untuk belah itu. Makanya biji-bijian yang sudah masuk ke dalam tanah dipaksa oleh Allah untuk terbelah dan dia keluar tunasnya, Pak. Ini makna syaqqa yashuqqu. Syaqqa itu itulah biasanya seperti durian, artinya yang harus dibelah, dibuka. Nah, ini, Pak. Tapi kalau mangga kan dipotong, Pak. Jadi bukan syaqqa kalau mangga. Ada biji-bijian yang keras, kita ingin isi dalamnya, kita belah, kita buka, itu namanya syaqqa yashuqqu. Ya. Jadi maka Allah mengatakan tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Saya belah tanah itu. Bukan tanah yang dibelah oleh Allah, tetapi isi yang ada di dalam tanah. Inilah sama seperti yang ada gaya bahasa ini ada di dalam Al-Qur'an, banyak sekali dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita begini. Nanti BKM memberikan ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang sudah berada di tempat yang berbahagia ini. Tempat berbahagia. Tempat lagi yang Ustaz, ini nak berbahagia tempatnya. Yang bahagia orang yang di tempatnya bahagia. Ya, ini baik. Ini namanya apa? Majaz mursal ala kahaliyah. Sama seperti tadi. Itu majaz namanya. Bukan kalimat sebenarnya. Bukan tanah yang dibelah oleh Allah, tapi yang di dalam tanah itu dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia hidup kembali. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika tukhrajun. Demikian pula nanti ketika ditiup sangkakala yang kedua, kalian yang sudah mati di dalam tanah itu, saya belah-belahannya. Seperti saya belahnya biji-bijian tadi, Pak, bisa hidup kembali. Maka manusia nanti begitu juga hidup kembali, kata Allah, sebagaimana biji-bijian yang sudah mati puluhan tahun lamanya, ratusan tahun lamanya, ketika dimasukkan ke dalam tanah, disiram dengan air, kadzalika tukhrajun. Demikian pula kalian nanti akan saya hidupkan di padang mahsyar nanti, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Seperti di dalam ayat Al-Qur'an begini. La fi na'im. Kalian nanti akan berada dalam kenikmatan. Bagaimana berada dalam kenikmatan? Yang dimaksud berada dalam kenikmatan, berada di dalam sorga. Dalam sorga itu ada kenikmatan. Ya, minallah. Ini namanya majaz mursal namanya. Artinya apa? Bukan kalimat sebenarnya. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini sudah 3 nih, Pak. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Sudah. Sekarang kita lanjut lagi. Fa ambatna fiha habba. Ya, jadi fa ini fa li tafri, sama juga seperti fa falyanzuril insan. Ini erat kaitannya dengan apa? Saya belah tanah itu. Maksud saya belah tanah, biji-bijian itu saya belah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tsumma syaqqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba. Setelah dia terbelah, maka jadilah tumbuh-tumbuhan, kata Allah Subhanahu wa taala. Mangga tidak begitu saja jadi, tetapi bijinya harus dibelah dulu. Makanya biji luarnya itu terbelah, kemudian muncul tunasnya, fa ambatna fiha habba. Biji-bijian tadi bisa hidup kembali, kata Allah. Coba kamu pikir itu. Coba kamu lakukan penelitian, kata Allah. Kenapa bisa seperti itu? Ini artinya apa? Ini pelajaran kedua, Pak. Karena sebagian manusia tidak bisa mengambil iktibar dari diri dia sendiri. Ketika dia pertama tidak ada, kemudian setelah itu ada di rahim ibunya,
kemudian setelah itu diberikan roh oleh Allah dari di dalam rahim ibunya. Dia hidup di dunia, kemudian dia tumbuh dewasa, kemudian tsumma amatahu fa akhbarah. Kemudian ketika dia mati dan saya masukkan ke dalam kubur, kemudian saya bangkitkan lagi. Banyak manusia hanya yakin. Kenapa? Karena disuruh telaah diri sendiri, susah sedikit. Maka oleh karena itu sekarang dengan cara kedua kata Allah, coba lihat tanaman kata Allah. Kalau kamu susah untuk mendeteksi dirimu sendiri, lihat biji-bijian itu, saya pecahkan dia, biji-bijian itu, kemudian fa'ambatsna fiha habba, dia tumbuh kembali kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat lain begini. Kehidupan dunia itu kata Allah Subhanahu wa taala, itu bagaikan tumbuh-tumbuhan yang ditanam, kemudian dia tumbuh besar, kemudian dia memberikan buah yang banyak, kemudian setelah itu apa? Allah datangkan badai yang sangat kuat sekali, buah-buahan tanaman itu habis semua, ka'adlam takhna bil amsi, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Begitulah kehidupan dunia. Kita ini pertama tidak ada apa-apa, kemudian kita berjaya, dapat ini dapat itu, hebat, disanjung oleh orang lain, kemudian meninggal tiba-tiba, seakan-akan yang pernah kita lakukan itu tidak pernah terjadi lagi, tidak pernah terjadi. Maka ketika kita meninggal dunia, tambahan hidup itu baru saja. Yang kita dapatkan tidak pernah kita dapatkan lagi. Kursi jabatan diambil oleh orang lain, harta diambil oleh orang lain, tanah yang sudah kita beli bertahun-tahun, puluhan tahun, kita beli tanah itu diambil oleh orang lain. Mobil yang sudah lama kita beli diambil oleh orang lain. Semua diambil oleh orang lain. Ka'adlam takhna bil amsi. Begitulah seperti kalian tanam tumbuh-tumbuhan. Ketika kita tanam ada pupuk di situ, kita buat ini, buat itu, buah-buahan yang sudah banyak sekali. Tapi tiba-tiba datang angin kencang kata Allah Subhanahu wa taala, semua saya habiskan rata semuanya. Seakan-akan ka'adlam takhna bil amsi. Kemarin tidak ada seperti tidak ada pernah terjadi apa-apa lagi. Ya, sama seperti kita dalam hidup ini. Inilah perumpamaan kehidupan dunia. Sudah, berarti ini sudah berapa contoh sudah diberikan oleh Allah. Wa inaban wa qatba. Ya, coba dibaca terjemahannya sebentar. Anggur dan sayur-sayuran. Ya, ini suka keliru nih, Pak. Coba Bapak sini apa, Pak? Sayuran juga. Ada terjemahan lain karena terjemahan biasa bisa beda-beda. Qatba itu adalah pohon yang ada ranting-rantingnya, Pak. Itu qatba namanya. Ya, qatba. Zaitun dan qatba. Qatba itu apa saja? Jadi bukan apa namanya sayuran tidak, tapi ini ranting. Sayuran itu tidak punya ranting dia, Pak. Ya. Jadi zaitun, buah zaitun, wa qatba, dan pohon-pohon yang ada ranting-rantingnya. Nanti akan kita lihat ini simbol, Pak. Apa simbol zaitun di sini? Kenapa ada zaitun sebenarnya? Kenapa tidak buah kelapa saja? Kenapa buah-buahan yang disebutkan di sini itu identik dengan Arab semua, Pak? Kenapa tidak disebutkan bohdrin ya, Pak? Bohdrin, borambut ya, Pak? Atau apa bolangsat ya, Pak? Kenapa wa'inab? Anggur. Anggur memang ada di sini, Pak. Ya, memang ada di sini. Nanti akan kita lihat zaitun lagi di sini, Pak. Ada zaitun. Ya. Ada buah zaitun. Ada buah tin yang disebutkan di sini. Artinya apa? Ini buah-buahan yang identik sama orang Arab. Makanya kalau kita merujuk ke dalam tafsir Lataif al-Isyarat yang dikarang oleh Imam Al-Qushairi, beliau itu melihat simbol-simbol yang ada di dalam ayat Al-Quran. Termasuk begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Itu simbol semua itu. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Kenapa tidak demi buah pisang, demi buah mamplam ya, Pak? Kenapa enggak gitu, Pak? Kenapa watin? Watin wa zaitun. Rupanya setelah ditelaah, waktu turun ayat itu, buah tin dan buah zaitun itu hanya ada di Palestina. Hanya ada di Palestina. Waktu itu ya. Watin wa zaitun itu tumbuhnya waktu itu paling banyak di Palestina, walaupun nanti di apa namanya di Arab itu di Saudi ada, di Mekah ada, tapi tidak sebanyak yang ada di Palestina. Rupanya ada apa sebenarnya di Palestina? Rupanya seorang nabi yang lahir di Palestina itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka sebenarnya Allah bersumpah, saya bersumpah demi buah tin dan buah zaitun, pada waktu turun ayat ini buah tin dan buah zaitun itu banyak dijumpai di Palestina. Ada seorang nabi yang lahir di Palestina, dibesarkan di Palestina, meninggal di Palestina, kemudian tugasnya juga menjadi rasul di Palestina, itu Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya Allah bersumpah lagi, saya bersumpah demi Nabi Isa alaihissalam. Dia dilahirkan di Palestina,
Di Palestina waktu itu ada buah tin dan buah zaitun, satu. Kemudian yang kedua, wa turi sinin, demi bukit Tursina. Kita terbayang sama siapa kalau bukit Tursina? Nabi Musa alaihissalam. Satu-satunya nabi yang selalu diajak dialog oleh Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Kalau ada kalimat ini diulangi, Pak. Kallama taklima. Ini maknanya apa? Ini maknanya maf'ul mutlak. Arti mutlak apa? Hampir sama seperti taukid ya. Artinya apa? Saya selalu berdialog dengan Musa alaihissalam. Demi bukit Tursina, satu-satunya bukit yang paling banyak saya berdialog dengan seorang nabi, namanya Nabi Musa alaihissalam. Dan sebenarnya Allah bersumpah, wa turi sini, saya bersumpah demi keagungannya, kehebatannya Nabi Musa alaihissalam. Saya ketemu dengan dia selalu di bukit Tursina. Dua. Wa hadzal baladil amin, ini juga simbol. Baladul amin, kalau di dalam Al-Quran tidak ada lain baladul amin, itu adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Baladul amin itu adalah kota yang aman. Maka seorang itu ketika berada di Masjidil Haram tidak boleh melakukan hal-hal apa? Pembunuhan, wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu tidak boleh dia lakukan di situ, ya. Tidak boleh membunuh, tidak boleh macam-macam, tidak boleh di situ. Makanya ketika Fathu Mekah, Rasulullah mengatakan barang siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia aman, kata Rasulullah SAW. Maka yang dimaksudkan dengan wahadzal baladil amin, ini adalah kota yang aman, yaitu Mekah. Seorang nabi yang diutus dari Mekah adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya Allah bersumpah demi Nabi Muhammad SAW, dia lahir di kota Mekah. Kita akan membuktikan kalau ayat ini itu untuk BNPK panena, nepugak-pugaknya, nepurut-urutnya. Sekarang kita ambil Taurat. Ini bunyi Taurat ini. Bunyi Taurat yang sudah dibahasakan dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Arab. Ja'allahu min turi Saina wastaghraka min sa'ir wasta'lana min jibali faran. Walaupun saya bacanya seperti baca Al-Quran, juga Al-Quran ini Taurat ya. Yang saya baca ini Taurat. Ja'allahu min turi Saina wastaghraka min sa'ir wasta'lana min jibali faran. Allah itu datang dari bukit Tursina. Ja'allahu min turi Saina. Berarti Allah berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Wastaghraka min sa'ir, kemudian juga muncul di Sa'ir. Sa'ir itu sebuah tempat di Palestina, Nabi Isa alaihissalam. Wasta'lana min jibali faran, dan di Jibal Faran itulah Islam itu muncul dari situ. Ya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bedanya kalau di dalam Al-Quran itu Nabi Isa, Musa, Muhammad. Di dalam Taurat itu Nabi Musa dulu, Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya simbol-simbol yang ada di dalam Al-Quran. Jadi artinya setiap simbol itu memiliki makna. Ini begitu juga. Simbol ini memiliki makna. Kenapa dalam Al-Quran selalu menyebutkan zaitun, atin? Ini memberikan simbol peradaban-peradaban yang perlu dikaji itu. Coba kamu pergi ke Palestina, coba pergi ke Yordania, coba pergi ke ini, coba pergi ke Arab, coba selidiki ada sejarah apa di situ. Ada apa dengan kaum Samud? Ada apa dengan kaum Ad? Sejarah itu banyak di sekitar itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya hojak jauh Eropa ni. Hojak ini puho memang. Jadi artinya apa? Coba kamu pergi ke tempat di Yordania, pergi, coba kamu teliti. Disitulah sejarah-sejarah dulu bangsa yang saya hancurkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Di Yordania ada berapa kaum yang sudah dihancurkan oleh Allah. Suku Sadum, kelompok Sadum. Di situ juga dihancurkan oleh Allah. Nabi Lut alaihissalam, pembangkang Nabi Lut. Kemudian yang kedua, kaum Madian di Yordania juga. Yang ketiga, Raja Zalim yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah, illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Satu kampung yang hangus semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi, kejadiannya di Yordania juga. Diabadikan dalam Al-Quran. In awal fityatu ilal kahfi faqalu. Ketika mereka sampai ke gua Kahfi itu. Nanti akan kita disuruh selidiki. Coba kamu lihat, mudah-mudahan memberikan perubahan yang signifikan pada hidupmu, kata Allah. Karena kejadian ini bukan saya buat-buat, kata Allah. Coba kamu selidiki sendiri. Ini makna simbol dalam Al-Quran. Jadi artinya kenapa disebutkan hanya itu bukan boh mamplam, boh pulamnya, bak tebe, kenapa tidak disebutkan di sini? Karena tidak ada apa-apanya di sini, Pak. Ya, tidak ada apa-apanya. Sejarah apa mau dilihat di Indonesia nya, Pak. Kemudian dalam Al-Quran juga disuruh lihat, kita coba lihat Yaman, Pak. Berapa sudah kejadian di Yaman?
Bagaimana Allah menghancurkan kaum Sabak di Yaman? Bagaimana Allah menghancurkan ada Darwan di Yaman juga? Bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad di antara Yaman dan Oman? Makanya kalau kita pergi ke Yaman itu ada kuburannya Nabi Hud, ya Nabi Hud ya, Pak. Kenapa di Yaman itu? Karena Nabi Hud itu yang mengajak kaum Ad untuk beribadah itulah Nabi Hud ya, Pak. Nabi Hud alaihissalam. Jadi makanya kalau kita lihat dari letak tempatnya, Yaman, Oman. Kaum Nabi Hud di mana? Yang dihancurkan oleh Allah tidak ada sisa sama sekali di antara Oman dan Yaman. Makanya Nabi Hud selamat dan kaum pengikutnya di mana? Mereka berada di Yaman. Kalau seandainya di antara Yaman dan Oman itu hancur semua, habis semuanya. Itulah kaum Ad yang dihancurkan oleh Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fahal tara lahum mim baqiyah. Tidak ada sisa sampai sekarang. Bahkan bangunannya untuk diselidiki pun tidak ada, kata Allah. Mau lihat apa kamu? Bangunannya sudah saya ini kan 200 meter. Tahun 2000 berapa? 17 atau 16 itu. Perusahaan minyak terbesar di dunia itu, Aramco. Jadi mereka menggandeng seorang penafsir dari Arab Saudi. Jadi penafsir itu dia terus mengkaji di mana letaknya kaum Ad. Dia pelajari Al-Quran, lihat Al-Quran, sehingga terdeteksi kalau kaum Ad itu di antara Yaman dan Oman. Rupanya setelah dilihat di antara Yaman dan Oman itu padang pasir. Dia berpikir juga ini, gimana mereka cara tinggal di padang pasir? Mana bukti kalau mereka pernah tinggal di sini kaum Ad? Rupanya setelah dilihat di padang pasir itu ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Mereka berkesimpulan, kalau ada tumbuhan yang tumbuh berarti di bawahnya itu ada air, ada kehidupan. Dia congkel lagi. Rupanya ada 200 meter ke bawah, di situ ada kehidupan, tetapi tertutup lagi. Pasir kan kalau kita gali tertutup lagi, akhirnya tertutup lagi. Akhirnya mereka tidak bisa mendeteksi bagaimana keberadaan kaum Ad. Karena apa? Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka itu kepalanya copot-copot semua, kata Allah. Tentu mendule, Pak. Kaum Ad tidak ada yang selamat, kata Allah. Semua saya copotkan kepalanya, saya buang dia ke laut. Kemudian apa? Fahal tara lahum mim baqiyah. Tidak ada satupun situs, tidak ada satupun bukti sejarah yang mengatakan kalau mereka itu masih ada di situ. Tidak ada lagi, tidak ada. Ya, kenapa? Karena sudah saya habiskan mereka semua. Makanya kemarin itu 2017 itu setelah dikorek tertutup lagi, Pak. Dikorek-korek lagi 200 meter. Bagaimana mau nih? Kalau seandainya 50 meter, 10 meter itu entahlah. Ini 200 meter. Ketika dikorek itu pasir tertutup sendiri lagi, Pak. Ya, tertutup lagi sendiri. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini simbol namanya. Wa zaituna wa qatba, buah zaitun ya. Maka kita jangan salah nanti. Kok Allah sebut buah zaitun? Memang ada buah zaitun ya. Belum buah tin ya, Pak. Buah zaitun itu kan yang bulat-bulat gitu. Ada warnanya hitam, ada warnanya hijau. Orang Arab itu biasanya suka sekali mengambil itu taruh di dalam roti. Kalau kita menjadi penjual roda buah ya, Pak. Ya rupanya bukan itu maknanya, Pak. Rupanya ini simbol ini, Pak. Ya, watin wa zaitun. Kenapa dengan buah tin buah zaitun? Ada yang lebih mahal dari buah tin dan buah zaitun, Pak. Kenapa tidak demi korma saja? Demi anggur saja, ya. Demi ajwa, korma ajwa, ya. Kan lebih mahal. Rupanya bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Berarti simbol-simbolnya, Pak. Qatba itu tumbuh-tumbuhan yang punya ranting. Berarti kalau tidak punya ranting itu bukan qatba namanya. Seperti apa? Pohon kelapa, pohon korma, itu bukan qatba itu. Kenapa? Itu bukan rantingnya, Pak, tapi itu daunnya. Yang punya ranting pohon, punya ranting-ranting, itu namanya qatba, ya, qatba. Jadi Allah mengatakan, coba lihat pohon itu, pohon anggur, coba lihat qatba, pohon yang punya ranting-rantingnya, yang banyak sekali rantingnya. Wa zaituna wa nakhla, pohon zaitun, coba lihat. Nakhla, korma, coba lihat. Ini semua simbol-simbol ini, Pak. Maka jangan kita pikir kok cuma 4 aja disebutkan. Ini simbol ini mewakili kalau seandainya kejadian-kejadian aneh itu, peradaban-peradaban itu banyak terjadi di kawasan Timur Tengah Arab itu. Maka disuruh selidiki, coba kamu selidiki. Inilah yang Allah katakan ketika perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina. Saya akan nampakkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebesaranku, kata Allah. Apa maksud kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Di daerah antara Mekah dan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu hidup para nabi semua itu. Ya, jadi daerah-daerah para nabi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini tafsiran yang pertama. Yang kedua, Muhammad akan melihat kejadian-kejadian aneh di situ. Yang ketiga, yang dilalui oleh Nabi Muhammad itu tempatnya subur-subur semuanya. Ini maksudnya linuriyahu min ayatina, kekuasaanku aku nampakkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini begitu juga. Ini simbol ini, Pak. Artinya kita disuruh belajar dari simbol-simbol yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi bukan berarti kok cuma 4 saja. Ini mewakili daripada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di Timur Tengah itu. Artinya apa? Kajilah itu, pelajarilah Al-Quran. Kalau nak percaya pergi ke Timur Tengah. Betul nggak yang diucapkan oleh dalam Al-Quran ini? Cerita tentang Ashabul Kahfi, betul nggak? Pergi ke Yordania, Cikala ni, betul Tuhanan. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu, gua Ashabul Kahfi itu dinamakan dengan Kahfun. Sedangkan gua Nabi Muhammad itu dinamakan dengan Gharun, Ghar Hira. Nanti kalau ada yang pergi umrah itu ada ditulis Gharun, Ghin panjang, kemudian Ghar Hira, gua Hira, Ghar Thur, gua Sur. Apa bedanya gua Ashabul Kahfi dengan gua ini? Dari lafadznya saja sudah beda. Kalau Ghar itu guanya dari atas kita harus turun ke bawah. Ya nih Bang, turun ke bawah. Tapi kalau Kahfun, Ashabul Kahfi, guanya ketika kita masuk ke dalam pintunya lempang lurus Bang. Ya itu bedanya. Maka kalau disebutkan di dalam hadis itu Ghar, contoh 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Gua yang disebutkan dalam hadis itu adalah Ghar. Ghar itu apa? Gua yang turun ke bawah terus, turun ke bawah. Makanya ketika batu itu bergelinding situ menutupi pintu gua, mereka tidak bisa menolak. Karena apa? Dari bawah ke atas. Kalau seandainya pintu gua Kahfun, mereka bisa menolak begini, tapi ini menolak begini, susah sekali. Padahal mereka kan 3 orang. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Itu mungkin cukup. Ya, satu lagi ya, Pak. Satu lagi ya. Wa fakihatin, ini. Wa zaituna wa nakhla wa hadaika ghulba wa fakihata wa abba. Ya, sampai ke situ saja kita. Nanti baru kita lanjut mata alakum. Sekarang kita lihat terjemahannya dulu. Wa hadaika ghulba wa fakihata wa abba. Ya, coba dibaca. Kebun-kebun yang lebat. Ya, satu. Kedua, dan buah-buahan serta rumput ikan. Ya, buah-buahan dan rumput. Ada beda Pak? Sama ya. Wa hadaika ghulba. Hadaik dalam Al-Qur'an juga disebutkan jannah. Jannah itu ya. Hadaika ghulba artinya tanaman-tanaman, kebun-kebun yang banyak ininya, banyak tumbuhannya. Biasanya juga disebutkan jannah. Maka jannah itu tidak berarti semuanya surga, tapi jannah itu bisa berarti kebun. Mana buktinya? Di dalam surah Saba. Jannatin ayyamini washimal. Penduduk kota Yaman itu, mereka itu saya berikan surga-surga kata Allah. Makanya untuk ayat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu untuk siapa itu Pak? Untuk penduduk Yaman. Maka kalau itu untuk penduduk Yaman, Allah ingin mengatakan kepada penduduk Yaman, kamu dulu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kamu negeri kamu bagus, baik sekali, ya kan? Kamu fakafara bi an'amillah, ketika kamu kufur dengan nikmatku, kampung kalian saya hancurkan semua kata Allah. Makanya lafaz ini tidak cocok kita adopsi Pak. Untuk Indonesia enggak cocok. Kalau kita adopsi maknanya apa? Kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kita mengucapkan demikian, maka kita juga akan diberikan sama dengan seperti kaum Sabah. Artinya apa begini? Kami mau juga seperti kaum Sabah. Karena ini lafaz ini Allah ungkapkan untuk kaum Sabah. Kalian itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi karena kalian ingkar kepada nikmatku, maka saya hancurkan kampung kalian. Ya, Pak. Ini apa? Ini pukulan untuk kaum Ad, kaum Sabah. Mereka itu apa? Ingkar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah istilahnya ini? Untuk mengolok-olok mereka apa? Itu kalimat baldatun itu mengolok-olok mereka. Maka kita jangan salah, kita mengadopsi untuk Indonesia, maka jadilah kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Padahal lafaz ini Allah berikan kepada kaum Sabah yang ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hada wa fakihata wa abba. Ya, ini maknanya agak terbalik ini, Pak. Fakihah itu buah-buahan, apa saja buah-buahan itu. Wa abba ini apa yang dimakan oleh binatang. Sebenarnya bukan rumput ini, apa-apa saja, apa yang dimakan oleh binatang. Jadi artinya bukan untuk manusia saja, untuk binatang juga diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang binatang itu juga nanti akan kita makan juga binatang itu. Ya. Maka tidak disebutkan jin di sini, Pak. Tidak disebutkan iblis di sini, tidak disebutkan setan di sini.
Sehingga di dalam kitab Ihya Ulumuddin, syaitan, jin protes kepada Allah. Apa kata syaitan dan iblis? Tidak adil ya Allah. Kenapa manusia engkau berikan fasilitas? Engkau berikan ini, berikan itu, sedangkan saya tidak pernah engkau berikan. Ya, dia protes juga. Maka dalam surah Ar-Rahman itu jelas bumi ini untuk manusia. Wal arda wada'aha lil anam. Bumi ini untuk manusia, bukan untuk jin, bukan untuk syaitan. Sekarang syaitan di mana tinggalnya? Di dalam surah An-Najm. Kalau kita merujuk dalam surah tafsir Al-Baghawi, itu beliau mengatakan Allah menciptakan malaikat. Malaikat itu sudah masuk ke dalam itu jin, iblis lagi, apa namanya, setan ya, iblis dan setan. Saya ciptakan di langit dan dia tinggal di langit. Jin begitu juga. Jin diciptakan di bumi, ya, tinggal di bumi. Tetapi masalahnya setelah jin bumi ini diberikan kepada manusia, wal arda wada'aha lil anam. Jin, iblis, syaitan, di mana mereka sekarang? Naq'udu maqa'ida lis-sama', pada langit, di bawah langit pertama. Mereka duduk saja di situ. Ya, kenapa? Di bumi tidak diterima. Tetapi ketika jin itu mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran, dia sudah familiar kembali ke bumi. Ya. Makanya yang diberikan hukum taklifi oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang tinggal di bumi. Siapa itu? Jin dan manusia. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tapi hanya sebagian jin saja. Sebagian jin lain yang kufur itu tidak diberikan izin oleh Allah, maka dia tinggalnya naq'udu maqa'ida lis-sam'i. Dia duduk-duduk di bawah langit pertama bersama iblis dan syaitan. Saya rasa cukup sekian saja. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Jadi pertemuan besok insyaallah kita habiskan surah Abasa. Pertemuan selanjutnya nanti kita lanjut surah An-Nazi'at ya. Ada pertanyaan? Kami persilakan. Ibu-ibu ada? Tidak ada ya? Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.